Tidak semua pahlawan super dapat beraksi secara solo. Kadang mereka memerlukan bantuan dari partner atau pahlawan pendamping yang tradisi tersebut sudah ada bahkan sejak dahulu hingga sekarang, termasuk di serial tokusatsu, terutama di Ultra Series. Meskipun awalnya mungkin ada yang bersifat sebagai antihero dan bertolak menjadi hero di kemudian hari, banyak secondary Ultraman yang kemudian menjadi partner bagi sang protagonis Ultra, baik yang muncul di pertengahan series atau juga bisa muncul di movie dan berbagai kesempatan lainnya. Dan Tsuburaya menggolongkan Ultra Hero berikut sebagai secondary Ultra karena sifat kemunculannya yang membantu sang protagonis dalam berbagai aksinya. Dan kita akan mengurutkan semuanya berdasarkan popularitas, kemampuan, dan lain sebagainya. Tapi tetap diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan langsung saja kita simak top 10 secondary Ultraman di Ultra Series versi Tokuvex Indonesia. Ultraman Xenon, Ultraman Max. Urutan ke-10 kita mulai dengan secondary Ultra di tahun 2005. Sebab Xenon merupakan secondary Ultraman di serial Ultraman Max yang pada dasarnya ia merupakan superior bagi Ultraman Max yang berasal dari Nebula M78. Jadi walaupun sifatnya seperti seorang sidekick, Xenon sebenarnya memiliki jabatan atau ranking yang lebih tinggi daripada Ultraman Max sendiri. Dan meskipun demikian, Ultraman yang dibuat karena terinspirasi dari Zofi ini datang awalnya ke bumi untuk memberikan senjata baru kepada Max, yakni Max Galaxy, serta memberitahukan kabar bahwa selain alien Zeton, Ultraman Max masih harus berhadapan dengan 4 alien lagi yang berencana menaklukkan bumi, membuatnya sangat berpengaruh pada jalan cerita serial ini. Namun meskipun demikian, Ultraman Xenon muncul hanya di 2 episode saja, yakni episode ke-13 dan juga ke-39 dalam season Ultraman Max. Namun ia juga muncul sekilas di movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie, dan juga Ultraman Zero The Movie Super Deciding Fight The Belial Galactic Empire yang beberapa tahun setelah kemunculan perdananya di season Max. Sayangnya, Xenon tidak memiliki human host atau human form ketika berada di bumi. Ultraman Justice, Ultraman Cosmos. Berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab Ultraman yang berikut ini awalnya agak membingungkan secara gender, karena pada kemunculan awalnya di movie Ultraman Cosmos 2 The Blue Planet, Justice yang berperawakan seperti pria ini hanya muncul dan membantu Cosmos dalam wujud Ultraman-nya saja, bahkan diisi suarakan oleh voice actor pria. Namun pada movie Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice The Final Battle, ternyata Justice pernah mengambil wujud manusia atau human form wanita yang berpakaian hitam dengan nama Julie. Meskipun ia tetap berubah menjadi Justice dengan perawakan dan suara pria seperti biasanya, namun disitulah kebingungan penonton akan jenis kelamin dari Justice sehingga mulai dipertanyakan. Walaupun kemudian dipertegas oleh Tsuburaya bahwa Justice tetaplah seorang pria, namun lepas dari itu semua agak bertolak belakang dengan namanya yang mengandung kata keadilan. Sebab di movie Cosmos vs Justice tadi, ia justru sempat menjadi second antagonis, walaupun kemudian kembali lagi ke pihak yang baik. Dan sama seperti Xenon, Justice juga muncul dengan sangat terbatas, yakni di 2 movie Cosmos yang kita sebutkan tadi, dan juga spin-off miniseries yang berjudul Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Ultra 721, Ultraman Neos, tidak hanya sekedar sebagai seorang sidekick, karena dalam serial Ultraman Neos, 721 juga berlaku sebagai mentor bayangan bagi sang protagonis tersebut. 721 adalah anggota Badan Keamanan Galaksi, yakni sebuah kelompok dalam pasukan pertahanan antar galaksi yang berspesialisasi dalam misi pengawasan serta investigasi. Oleh sebab itu, ia lebih sering beraksi secara tidak terang-terangan. Dalam serial Neos, Ultraman yang berikut ini memiliki berbagai macam human form, yakni 4 orang berbeda sepanjang kemunculannya di season tersebut, yakni seorang gadis misterius pada episode kedua, kemudian pria bernama Shinken Mochi pada episode keempat, lalu ada pria berkulit putih bernama Shan yang ada pada episode ke-6, dan yang terakhir adalah pria separuh baya bernama Masato Usami yang muncul pada episode ke-8. Dan sama seperti Ultra 7, bahwa 721 juga minus color timer serta memiliki senjata slugger dari tanduknya yang diberi nama Vezard. Bahkan ia juga bisa bertarung dalam ukuran manusia normal.
Dan selain di Ultraman Neos, Seven to One juga muncul di 3 movie berbeda yang mayoritas juga hanya sebagai cameo. Dan yang pasti, ia juga muncul di spin-off Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Ultra Woman Gurijo, Ultraman Rubu, ini adalah contoh secondary Ultra bergender wanita di penghujung era Heisei. Bahkan ia berkonsep sebagai Ultra Woman ABG yang imut dan juga sangat menggemaskan. Gurijo mempunyai human host bernama Asahi Minato yang merupakan adik dari Katsumi dan Isami Minato yang merupakan protagonis Ultraman Rosso dan Blue. Pertama kali muncul di movie Ultraman Rubu, walaupun awalnya hanya muncul secara komedik, apalagi konsepnya tadi yang merupakan Ultra Woman imut dan juga menggemaskan. Namun lepas dari keimutannya yang berhasil mencuri perhatian penonton, jurusnya mampu memberikan kekuatan pada Ultraman lainnya, yang disebut sebagai Grigio Cheer Charge, serta Grigio Barrier yang bisa menangkis serangan dengan baik. Dan meskipun hanya muncul di versi movie saja, Grigio cukup sering muncul di beberapa movie serta spin-off lainnya. Bahkan perannya semakin penuh, walaupun tidak selalu muncul dalam wujud manusianya. Dan berdasarkan dialog dari Ultraman Fuma, Grigio adalah idol populer yang ada di planet Zero 50, menjadikannya sebagai idol di universe Ultraman dan juga idola di dunia nyata sekaligus. Ultraman Hikari, Ultraman Mebius, tokoh yang satu ini juga sangat luar biasa karena tidak hanya sebagai petarung, namun juga sebagai saintis atau ilmuwan terhebat, bahkan juga kepala divisi teknologi dan sains yang ada di Land of Hikari. Di sisi lain, Hikari memiliki alter ego bernama Hunter Knight Shurugi setelah ia gagal melindungi planet Earth pada kisah masa lalunya. Di bumi, Ultraman Hikari memiliki human host yang bernama Kazuya Serizawa, walaupun sempat dihostkan oleh Ryu Aihara walaupun secara sementara. Namun Kazuya Serizawa merupakan mantan kapten dari Guys yang dianggap tewas dalam aksinya. Dan sebagai Hunter Knight Shurugi, perannya memang sangat penting dan cukup mayor di banyak episode dalam serial Mebius. Apalagi, ia adalah ultra jahat yang kemudian menjadi baik pada season yang sama. Bahkan juga ada banyak sekali spin-off dan movie yang mendetailkan cerita masa lalunya menjadi semakin mendalam, menjadikannya sebagai salah satu secondary ultra terpenting yang ada di era Heisei. Sebab background karakternya yang sangat kuat dan juga kisah-kisah yang menarik untuk disimak. Yulian, Ultraman 80, ini merupakan sidekick atau secondary ultra wanita pertama di franchise ini. Dalam wujud manusia, Yulian awalnya lebih banyak muncul sebagai wanita bernama Ryoko Hoshi, di mana kedatangannya adalah untuk mengabarkan kepada Takeshi Yamato atau Ultraman 80 bahwa ada rencana pembalasan dari King Galtan. Lepas dari itu, Ryoko kemudian bergabung dengan tim UGM menggantikan posisi Emi Jono yang tewas dalam misinya. Walaupun tokoh Ryoko Hoshi muncul sebanyak 8 episode di Ultraman 80, namun aksinya sebagai Yulian baru terjadi di episode ke-49 dan juga 50, yang benar-benar di penghujung dari season tersebut, karena pengaruh dari minus energi yang secara langsung membatasi kekuatannya. Sehingga ia hanya perlu berubah pada saat-saat yang sangat mendesak ketika berada di bumi. Dan karena muncul di 2 episode saja di Ultraman 80, menjadikannya sebagai Ultra Woman yang jarang sekali ada, bahkan juga dimanapun. Ia pernah menjadi cameo atau peran kecil di 2 movie, namun di 2 season Ultra Galaxy Fight, yakni The Absolute Conspiracy dan juga The Destined Crossroad, Yulian diperbanyak secara screen time, bahkan juga menjadi tokoh mayor dalam mini series tersebut. Ultraman Victory, Ultraman Giga S, berbeda lagi dengan konsep ultra lain di list sebelumnya tadi, sebab Victory merupakan Ultraman dari peradaban kuno, yakni dari suku Victorian, yang merupakan ras peradaban maju yang ada di bawah tanah planet bumi. Dalam wujud manusia, Victory mengambil wujud sebagai show, meskipun jauh sebelum zamannya, Victory punya berbagai human host pada zaman kuno. Show muncul sebagai antihero yang apatis dan juga sulit mempercayai manusia dunia permukaan, bahkan juga pada Hikaru Raido, sang Ultraman Ginga sendiri. Namun kemudian, ia bisa berkawan dengannya dan menjadi sekutu yang tidak terkalahkan.
Meskipun harus melewati berbagai proses yang tidak menyenangkan bagi dirinya, sampai kemudian bisa saling bekerja sama. Sebagai secondary tokoh Ultra, Victory kenyataannya cukup populer dan sering sekali muncul di berbagai kesempatan di luar serial Ginga S. Bahkan ia memiliki spin-off series tersendiri yang berjudul Ultra Fight Victory, membuatnya sebagai salah satu secondary Ultra sekaligus anti-hero Ultra terpopuler pada era 2010-an ke atas. Astra, Ultraman Leo. Ini bukan nama distributor otomotif ya, karena kebetulan namanya memang diambil dari bahasa Latin yang berarti bintang. Anyway, Astra merupakan adik kembar dari Ultraman Leo. Bahkan, ia juga berlaku sebagai secondary Ultraman resmi pertama yang sifatnya permanen. Muncul pertama kali di episode ke-22 Ultraman Leo dan juga muncul terus secara acak pada 6 episode selama season tersebut berjalan. Ia datang ke bumi setelah mengetahui bahwa saudaranya tersebut berhasil selamat dari kehancuran planetnya. Dan kemudian muncul kembali pada episode ke-50 di serial Ultraman Mebius setelah bertahun-tahun lamanya tidak aktif dalam tugasnya. Namun masih tetap muncul di berbagai kesempatan lain seperti movie dan juga spin-off yang membuatnya semakin populer di era yang sangat jauh setelah kemunculan perdananya di season Leo. Dan meskipun awalnya ia diidentifikasikan oleh Suburaya sebagai adik dari Leo, namun kemudian dipertegas bahwa Astra merupakan kembar identik dengan sang protagonis. Walaupun adanya perbedaan bentuk fisik, namun alasannya karena Astra kehilangan beberapa detail akibat kekalahannya di masa lalu. Sayangnya, Astra sama sekali tidak memiliki human form atau human host sampai pada saat ini. Ultraman Agul, Ultraman Gaia. Dan ini dia salah satu yang terpopuler di era Heisei, terutama dalam kategori secondary Ultra. Ultraman Agul sendiri merupakan second hero di Ultraman Gaia yang sekaligus merupakan manifestasi atau perwujudan dari lautan. Tidak seperti Gaia yang merupakan perwujudan dari bumi atau tanah. Agul juga merupakan karakteristik anti-hero walaupun kemudian menjadi hero secara pengembangannya. Pertama kali muncul pada episode ketiga bersamaan dengan kemunculan human hostnya yang bernama Hiroya Fujimiya, seorang murid dari Alchemistar yang sangat cerdas namun juga sangat arogan dan juga penyendiri. Bahkan awalnya, ia tidak menyukai Gamu Takayama, sang Ultraman Gaia, karena memiliki perbedaan pandangan dari cara bertarungnya. Agul juga muncul secara permanen di season Gaia, dan menjadikannya sebagai tokoh yang sangat mempengaruhi jalan cerita. Jadi bukan sekedar sidekick semata, melainkan juga tokoh Ultraman yang berhasil mencuri perhatian penonton. Sebab karakteristiknya yang sangat menarik, serta berbeda dengan kebanyakan Ultra lain sebelumnya. Zofi, Ultraman. Dan yang pertama adalah leader bagi Ultra Brothers. Siapa lagi kalau bukan Zofi? Meskipun barangkali ada perdebatan di kalangan penonton, sebab Zofi tidak berlaku sebagai secondary Ultraman yang bertarung di awal kemunculannya. Ya, pada episode terakhir Ultraman, Zofi justru datang untuk membangkitkan kembali Ultraman setelah kekalahannya. Jadi sulit sekali mengkategorikannya sebagai seorang Ultraman sidekick, apalagi posisinya yang sebagai seorang komandan. Namun ialah tetaplah secondary Ultra pertama, sebab Zofi kerap muncul di berbagai season Ultra selanjutnya untuk membantu para saudaranya dalam masa-masa atau momen yang sulit, sehingga kemunculannya kemudian perlahan menjadi semakin mayor, walaupun tidak memiliki serial independen, kecuali di movie-movie khusus dan juga spin-off di berbagai era berbeda. Lepas daripada itu semua, Zofi adalah karakteristik Ultra yang layak menyandang status leader, sebab sifatnya yang sangat serius dalam menjalani tugasnya, serta digambarkan sebagai sosok yang tanpa emosi sama sekali. Itulah sebabnya wajah Zofi dirancang dengan ton yang sangat datar. Namun di luar itu semua, Zofi juga tidak memiliki human host permanen. Namun ia pernah menyamar sebagai profesor yang bernama Profesor Otani pada episode ke-33 dan juga ke-34 Ultraman Taro. Kemudian menjadi seorang pemain voli tanpa nama, dan juga Kapten Shingo Sakomizu yang ada di Ultraman Mebius. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.